Halo sahabat Qurani Marum, renungan kita pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 akan disampaikan oleh Diakon Yos Fernandes Wamatus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes Wamatus dalam renungan harian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah ke-7. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali permenungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang terkasih, Injil pada hari ini masih berbicara tentang Yesus yang berdoa bagi para muridnya. Ini merupakan kelanjutan dari Injil pada hari kemarin. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada permulaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa Yesus tidak hanya berdoa bagi para rasul, bagi para murid yang saat itu ada bersama dengannya, tetapi Yesus tegaskan bahwa Yesus juga mendoakan mereka atau orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul, karena pemberitaan para murid. Itu artinya bahwa Yesus juga mendoakan kita. Kita menjadi percaya, kita beriman kepada Kristus, itu tidak lain karena pemberitaan para rasul. Mengapa? Karena kita tidak lagi berjumpa dengan Yesus. Kita tidak lagi bergaul dengan Yesus seperti yang dialami oleh para rasul. Dan iman kita pada hari ini adalah berkat pewartaan dan kesaksian para rasul. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan, apa yang diwartakan oleh para rasul adalah sungguh-sungguh benar, adalah sungguh-sungguh datang dari Tuhan sendiri. Dan Roh Kuduslah yang menjamin bahwa pewartaan para rasul itu benar.
itu tepat. Tidak ada yang dikurangkan dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Karena Roh Kudus yang berkarya, maka semua yang disampaikan oleh para rasul kita yakini sebagai suatu kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi kita pun berdasarkan Injil hari ini didoakan oleh Yesus. Dan mari kita lihat apa yang didoakan oleh Yesus. Apa yang dimintakan Yesus dari Bapa bagi kita. Yang diminta dari Bapa oleh Yesus bagi kita adalah persekutuan, adalah persatuan antar kita. Yesus ingin agar kita hidup bersatu padu, hidup rukun di antara sesama kaum beriman. Dan Yesus berharap, Yesus ingin agar kesatuan antara Bapa dan Yesus menjadi contoh, menjadi teladan dari kesatuan, dari persatuan antar kaum beriman, antara kita sebagai orang beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus dan beriman kepada Bapa yang telah mengutus Kristus, yang telah mengutus Yesus, maka hidup kita, keseharian kita adalah selalu berusaha, selalu mengupayakan untuk menciptakan kesatuan, menciptakan persatuan dengan sesama kita. Yesus ingin kita hidup rukun. Yesus tidak ingin bahwa kita hidup tercerai-berai, terpecah-pecah. Yesus, sekali lagi, Yesus ingin kita hidup bersatu padu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun dalam kenyataannya kita kerap kali melakukan suatu tindakan yang melanggar, yang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Yesus, apa yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Yesus ingin kita bersatu, Yesus ingin kita hidup rukun, tetapi tidak jarang bahwa di dalam pergulatan hidup kita, di dalam pergumulan hidup kita, kita kerap kali melakukan suatu tindakan yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan kebencian, menimbulkan amarah, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun persekutuan di antara kita. Mari kita bangun kerukunan di antara kita. Kesatuan dan kerukunan hanya mungkin terjadi apabila masing-masing dari kita menurunkan sedikit ego kita dan menjadikan kepentingan bersama, kebaikan bersama sebagai sesuatu yang pertama-tama harus diperjuangkan, sesuatu yang pertama-tama harus dinomorsatukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kaum beriman mau melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka sudah pastilah bahwa kerukunan itu akan terjadi. Kalau masing-masing dari kita menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas, menjadikan kehendak Allah sebagai satu hal yang utama untuk dilakukan, maka sudah tentu pasti bahwa kerukunan akan tercapai, kerukunan akan tercipta, kerukunan akan terbangun dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita masing-masing sudah mulai mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mau menang sendiri, maka di situ akan muncul perpecahan. Dan kita juga diharapkan agar tidak saling menaruh curiga dan berburuk sangka terhadap satu sama lain. Kalau kita sudah mulai saling curiga, kita sudah mulai berburuk sangka, berprasangka buruk terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kerukunan, kedamaian, kesejahteraan tidak akan tercipta di dalam kehidupan kita. Lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang tidak nyaman, lingkungan yang sama sekali tidak enak
untuk dihidupi kalau kita mulai saling curiga, kalau kita mulai saling berburuk sangka. Gosip, fitnah, dan perkataan-perkataan lain yang tak berdasar akan membuat kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan jauh dari hidup kita, jauh dari lingkungan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membangun hidup yang positif, pikiran positif, perkataan positif, dan tindakan yang positif. Sehingga dengan hal-hal positif yang keluar dari diri kita, kita sungguh-sungguh membangun kerukunan, kesatuan, dan kedamaian seperti apa yang diharapkan oleh Yesus, yang dimohonkan oleh Yesus dari Bapa. Yesus sudah memohonkan rahmat dari Bapa, tetapi rahmat dari Bapa membutuhkan kerjasama dari kita, membutuhkan tanggapan dari kita. Meskipun rahmat itu berlimpah, tapi kalau kita tidak memberi respon, tidak mau menanggapi dengan hati yang terbuka, maka kesatuan, kerukunan, rahmat yang datang dari Allah tidak akan tinggal, tidak akan tetap di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun hidup yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi pandemi ini, kita harus berusaha agar kita tidak divonis positif corona, tetapi kita perlu untuk melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi yang positif dalam membangun kesatuan, persatuan, dan kerukunan di antara kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga rahmat persatuan dan kesatuan yang dimohonkan oleh Kristus tinggal diam di dalam hidup kita. Dan biarlah kesatuan di antara kita menjadi saksi dari kesatuan antara Bapa dan Putra. Salam, Tuhan memberkati.